warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 LVTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 328128001865 dan nomor induk mahasiswa 5251121162. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 11 yang bertempat di SMK Karya Abadi Situraja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, puji syukur kepada Allah karena kita pada hari ini ya bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Bapak, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana. Untuk selanjutnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air, ya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya lagu Indonesia Raya. Indonesia itu. Ya, selesai. Silakan Bapak. Bapak bisa dulu. Kalau yang hadir acungkan tangan lalu bilang hadir ya. Oke, Adi Suryadi hadir. Hasanuddin Hadir. Anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengulas kembali ya, tentang materi yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Kita belajar tentang akhlak tercela ya. Di antaranya apa saja? Ghibah ya. Ghibah itu apa? Ada yang masih ingat? Oci, ghibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Bagus. Tepuk tangan untuk Siti. Nah, sekarang ada kaitannya materi kali ini, ada kaitannya dengan materi kita yang telah dipelajari di minggu lalu. Apa kaitannya? Kita di sini akan belajar tentang dakwah. Dakwah merupakan salah satu cara ya, untuk kita melakukan amal yang terpuji atau amal yang baik ya. Nah, pertanyaan, apa itu dakwah? Pernah mendengar sebelumnya kata dakwah? Pernah. Ada yang ingin menjawab dakwah itu apa? Ya, Siti, apa? Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama kita akan menganalisis ketentuan dakwah. Jadi kamu nanti akan mengetahui apa saja metode dakwah, pengertian dakwah dan lain sebagainya. Bapak pada pertemuan kali ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa sih Pak problem based learning itu? Nanti ada 5 tahapan ya.
ada 5 tahapan dalam problem based learning ini. Apa saja? Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, kemudian ada 3 kriteria penilaian yang akan saya nilai. Ada penilaian pengetahuan, jadi nanti ada tes pengetahuan ya di akhir itu. Kemudian ada penilaian sikap, Bapak akan menilai sikap kalian ya. Dengan apa ya? Saya akan lihat dalam diskusi itu. Yang paling aktif diskusi itu penilaian sikap. Sikapnya akan baik. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Sebelum kita lanjutkan ke materi ya, saya ingin mengukur kemampuan awal kalian. Nanti saya akan berikan tes awal yang harus kalian isi. Tes awal ini tentang apa? Ya tentang dakwah. Oke, saya berikan ya tes awalnya. Dimulai dari estafet aja biar cepat. Lutfi. Ya anak-anak, saya lihat Anda kelihatan agak ngantuk-ngantuk. Silakan berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Najwa, ayo Abdil. Ya. Saya akan melakukan ice breaking. Kita semua ya, bukan saya. Kita semua yuk. Ketika Bapak ucapkan pagi, tepuk 1 kali. Kita mulai ke tahapan orientasi peserta didik kepada masalah. Bapak akan menayangkan 1 video. Ya, silakan video ini kamu pahami, kamu lihat. Entah kita merasa cemburu karena mendapatkan salam dari Allah dan kita berharap mendapatkan kebaikan yang sama, Allah selalu bersama dengan Kira-kira yang bisa kamu lihat dari video tadi itu apa? Setelah kamu amati videonya, video tentang apa? Itu aja dulu. Tentang bersolawat kepada Nabi. Jadi video itu merupakan video apa? Video dakwah ya. Dakwahnya dilakukan di mana itu? Melalui media apa? Media sosial. Apakah dakwah itu hanya dilakukan dengan cara ceramah atau banyak? Banyak ya. Bahwa dakwah itu secara bahasa berarti apa? Seruan dan ajaran. Nah, sedangkan menurut istilah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dakwah itu mengajak seseorang agar beriman kepada Allah. Landasan hukum dalam berdakwah Surah Ali Imran ayat 104. Ini ya. Ini merupakan landasan hukum daripada berdakwah. Ada yang ingin bertanya? Tentang dakwah ini Lutfi apa ini? Apa tujuan utama dari dakwah Islam? Ya, apa tujuan utama dari dakwah Islam? Bagus pertanyaan dari kalian. Ada yang bisa jawab? Sebelumnya? Kalau tidak ada lupa jawab ya. Apa sih tujuan utama dari dakwah Islam? Ya tujuannya itu untuk menyebarkan, untuk penyebaran Islam. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu kalian akan Bapak bagikan menjadi beberapa kelompok ya. Oke, silakan siap-siap ya. Yang ada di kelompok 1, kita kelompoknya mau gimana? Mau melingkar aja ya. Kelompok 1, silakan. Saudari Indri. Untuk bahan diskusinya Bapak sudah sediakan ya, ada berupa artikel dan ada juga berupa video. Jadi masing-masing kelompok itu silakan bisa menggunakan handphone. Dan handphonenya ini siapa? Ya, saudara, ini handphonenya. Jadi ada yang mau dengan video silakan ya. Ada yang dengan cara kalian membaca artikel silakan juga ya. Pahami dulu materinya, nanti saya bagikan. Sudah? Nah, untuk LKPD-nya saya bagikannya melalui grup WhatsApp ya. Kamu bisa lihat di sana ada untuk LKPD kelompok 1, ada LKPD untuk kelompok 2, dan ada LKPD untuk kelompok 4.
Nanti dipresentasikan ya. Ya. Ada kendala? Tidak ada. Tidak ada kendala. Sudah anak-anak? Ya, oke, kalau sudah silahkan sebelum kita presentasi biar kita tidak ngantuk berdiri dulu semua. Silakan. Jadi nggak apa-apa, duduknya masih tetap ini aja. Ketika bapak akan saya begini, kalian serempak sebut do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi dakwah. Baik, langsung saja kita ke materinya. Satu, apa pengertian metode dakwah? Adalah cara atau jalan sistematis yang ditempuh seorang guru dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Untuk diskusinya silakan. Siapa yang akan membuka? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan oleh saudara. Jelaskan makna ibadah dalam berdakwah. Melakukan dakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapat pujian, kedudukan, penghargaan atau keuntungan pribadi. Ikhlas dalam berdakwah berarti membersihkan niat dan tujuan dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala sehingga dakwah menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Ya, situs presentasi dari kami. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kami akan menjawabnya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan contoh. Ya, tolong tentukan tangan dulu ya. Ya, silakan. Sebutkan contoh sikap perilaku yang mencerminkan dakwah bilhaq di lingkungan sekolah. Menolong teman atau pamit. Oke. Cukup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas mata pelajaran agama Islam yang akan dibacakan oleh Narima, April, dan Ibu. Dipersilakan untuk Narima. Apa pengertian dakwah secara bahasa dan istilah? Secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yadu da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah usaha mengajak manusia menuju kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar mereka hidup sesuai ajaran Islam untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada dari kelompok 2, 4 ya. Bagus. Heri, silakan. Berikan contoh dakwah sederhana yang bisa dilakukan di masyarakat. Bergotong royong. Iya, bagus. Ada lagi tambahannya? Barangkali ada yang menambahkan? Cukup. Apa adik? Ya, apa adik? Mau bertanya atau menambahkan? Bertanya, Oke, Pak. mengapa Allah memerintahkan kita untuk berdakwah? Apa? Karena kan berdakwah untuk mengajak seseorang untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi agar kita semua
kedua yang dipaparkannya itu adalah tentang pesan utama dari ayat An-Nahl ayat 125 dan apalagi tadi menyampaikan ayat tentang dakwah di Al-Quran ya. Di Al-Quran ayat tentang dakwah selain surah An-Nahl tadi ayat ada surat apa saja? Tidak? Ya sama Bu silat. Ada yang ditanyakan barangkali? Terakhir? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini ada tes akhir ya. Silakan ini untuk mengukur kemampuan akhir kalian. Berikan. Siap. Oke, anak-anak terima kasih. Ya, saya tanya sekali lagi setelah tanya ini apa ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya ingin kalian mengisi lembar refleksi ya. Silakan di sini ada emoticon, kalian isi lembar refleksinya. Ya, kalian isi. Silakan. Ya, isi. Itu tinggal checklist saja. Checklist, gak usah lama-lama ya. Ini adalah lembar refleksi. Silakan. Lembar refleksinya diisi. Refleksi ya, checklist ya. Itu ada emoticon senyum, berarti kamu semangat belajarnya. Bukan? Semangat. Ada lembarnya? Ya, lebih dulu. Checklist lembar refleksinya. Oke, udah. Tinggal ada emoticon ya di sana ya. Ya, sok gambarkan. Kalau kamu senyum itu ada ya semangat di sana apa? Sudah? Ya, silahkan dikumpulkan. Terima kasih telah menonton refleksi ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Terima kasih. Sudah, makasih ya. Oke, setelah mengisi lembar refleksi, oke anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, ya, pertemuan kali ini tentang dakwah kita simpulkan bahwa dakwah itu adalah mengajak kepada sebuah kebaikan. Dakwah macam-macam yang banyak sekali. Kalau dakwah itu ada dengan hikmah, ada dengan mu'idhah hasanah, ada juga dengan berlian. Kemudian kita harus ikhlas dalam berdakwah. Apa namanya? Evaluasi. Setelah selesai belajar,